Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allahu Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun hanya lewat sosial media. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang yang insya Allah dicahaya oleh cahaya Islam. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan yang beranggotakan saya sendiri Ihsan Kamil Amridin, lalu ada Abdillah Mutakin, dan ketiga ada Helga Wimbana Satri Arga, dan yang terakhir ada Zakiatul Khairani. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang diskusi kami yaitu dengan tema hukum Islam dan hukum bernegara. Dalam hukum ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian negara dalam Islam. Yang kedua ada prinsip-prinsip bernegara dalam Islam, dan yang ketiga ada model negara dan sejarah Islam. Yang keempat ada kontribusi Islam terhadap NKRI, dan yang terakhir ada negara Islam versus demokrasi. Masuk ke poin pertama mengenai pengertian negara dalam Islam. Nah, jadi negara dalam terminologi secara umum melahirkan beberapa pengertian. Namun, negara dalam terminologi Islam yang diistilahkan dengan daulah, pengertiannya ini selalu merujuk kepada Al-Quran yang menggunakan terminologi al-balad dan derivasinya. Nah, kata al-balad ini secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota atau daerah, dan negeri. Nah, kata al-balad yang berarti kota ditemukan dalam Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad, yang dimana artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, sedangkan derivasi dari kata al-balad yang berarti negeri ditemukan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 11, yakni Bismillahirrahmanirrahim alladzina taghaw fil bilad, yang mana artinya yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini. Nah, pengertian yang sama juga terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baladatan maitau wa nusqiyahu. Nah, yang dimana artinya agar kami menghidupkan, yang mana artinya itu agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau negeri yang sudah tidak ada penghuninya lagi. Nah, negeri yang juga dapat diartikan dengan al-bilad disebut dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk sebanyak 19 kali, dengan perincian kata al-balada disebut sebanyak 8 kali, kata baladan 1 kali, kata biladi 5 kali, sedangkan kata balatun disebut sebanyak 5 kali, yang kesemuanya berarti negara atau negeri. Nah, selanjutnya pengertian negara menurut R. Kradenbrook adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan kelompok manusia yang disebut bangsa. Adapun menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Nah, negara bisa berdiri jika memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu umat, teritorial atau luas tanah, dan pemerintahan. Yang disebut negara Islam adalah jika suatu negara dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara.
Menurut Fazlur Rahman, negara Islam adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Muslim dalam rangka memenuhi keinginan mereka dan tidak untuk kepentingan yang lainnya. Nah, maksud dari keinginan mereka ini adalah untuk melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum di wahyunya Allah. Nah, Al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut. Yang pertama itu, dalam negara ada agama yang dihayati atau masing-masing masyarakat itu memiliki agama yang pasti. Nah, yang kedua, dalam negara ada penguasa yang berwibawa, dan pastinya di setiap negara itu kita harus memiliki seorang pemimpin yang bisa memimpin masyarakatnya yang tinggal di negara tersebut. Nah, yang ketiga itu, dalam negara harus ada keadilan yang menyeluruh. Nah, seperti kita ketahui, kita itu harus memiliki keadilan yang semuanya, yang apapun yang kita kerjakan itu harus adil gitu. Nah, yang keempat, dalam negara harus menciptakan keamanan yang merata. Yang kelima, dalam negara berwujud kesuburan tanah. Dan yang terakhir, dalam negara ada generasinya. Nah, pastinya di setiap negara memiliki generasi yang berbeda di masing-masing negara. Nah, selanjutnya Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa untuk mendirikan negara diperlukan dua unsur atau sendi. Nah, yang pertama, harus ada wilayah di dalamnya terdapat air bersih, tempat mata pencarian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat sholat di tengah kota, dan pasar-pasar. Nah, yang kedua, harus ada raja atau pemimpin atau penguasa sebagai pengolah negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat. Yang kedua ada prinsip-prinsip bernegara dalam Islam. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diterjemahkan sebagai berikut. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Al-Jairin dan dikembangkan oleh Sayyidi Thalib, maka ada 3 garis hukum, ada 2 garis hukum, yaitu yang pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita mempunyai kekuasaan atau ketika kita mempunyai jabatan, kita harus amanah terhadap jabatan tersebut atau kekuasaan tersebut. Yang kedua, ada manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Jadi ketika kita mempunyai peraturan-peraturan, ya kita harus bisa menetapkan hukum-hukum itu dengan adil. Yang kedua, ada prinsip musyawarah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara yang ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat dengan sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat ataupun kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Jadi di sini prinsip ini, jadi kita tuh harus bisa bermusyawarah atau berdiskusi, karena atau bahkan untuk kepentingan rakyat itu kita harus bermusyawarah. Jangan sampai memutuskan dengan sepihak
atau mengambil keputusan dengan sepihak. Jangan sampai. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam demokrasi Islam bermusyawarah berfungsi sebagai rem atau penyangga kekuasaan. Jadi dalam demokrasi Islam ini musyawarah itu berfungsi sebagai rem. Jadi ketika ada yang terlalu berlebihan, ada yang mengingatkan. Ketika ada yang terlalu meremehkan, ada yang mengingatkan, seperti itu. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 135, perkataan Al-Qis merupakan sinonim perkataan keadilan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat di atas ada garis hukum, ada 3 garis hukum, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang-orang beriman, kita ini harus bersifat adil kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi, yaitu wajib menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Jadi ketika kita menjadi saksi apapun itu, ya kita niatkan karena Allah dan harus jujur dan bersikap adil. Yang ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Jadi mengikuti hawa nafsu. Jadi manusia itu dilarang mengikuti hawa nafsu ketika dia menjadi saksi, misalkan karena aku suka sama dia nih, aku milih dia aja lah, padahal dia salah. Itu tidak boleh. Sama halnya kayak manusia dilarang menyalahkan kebenaran, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Yang keempat, ada prinsip persamaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari sini bisa jelaskan bahwa kita tuh di sini sebagai umat manusia itu, sebagai anak Adam itu sebenarnya sama. Tapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, itu tujuannya agar saling kenal mengenal gitu. Nah, semua itu sama sebenarnya di mata Allah. Nah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sangka Allah itu merendahkan orang-orang miskin. Jangan sangka Allah itu mengunggulkan atau memerdekakan orang-orang kaya. Tidak, di mata Allah itu semua sama. Nah, di sini makanya kita jangan sok-sokan gitu. Kalau dia itu bukan circle kami karena dia orang miskin dan sebagainya, itu jangan sampai. Kemudian ada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi di sini itu kita udah harus bersyukur karena Allah itu udah menciptakan kita makhluk yang sempurna, makhluk yang diberikan kelebihan kepada Allah, dan Allah udah menciptakan manusia itu lebih baik daripada yang Allah ciptakan lainnya. Jadi kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya ini. Yang keenam, ada prinsip peradilan bebas.
dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi prinsip peradilan bebas dalam demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi peradilan bebas ini harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Yang ketujuh ada prinsip perdamaian. Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita menjadi orang Islam, mempunyai agama Islam itu harus sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena agama Islam itu adalah agama yang damai, agama yang suci, agama yang indah. Nah, sesuai dengan Rasulullah juga, yaitu mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi Islam itu bukan yang nyari masalah. Wah, Islam tuh nyari masalah ya, teroris ya gitu. Bukan sebenarnya. Jadi Rasulullah itu udah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk bisa berdamai, bisa saling toleransi, bisa saling menghargai. Timbullah rasa persaudaraan yang kuat antar sesama agama, seperti itu. Yang kedelapan ada prinsip kesejahteraan yang mana dijelaskan surat Al-Ma'raj ayat 24 sampai 25 yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Nah, dalam demokrasi Islam ini prinsip ini adalah doktrin Islam yang mana sering disebutkan hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita harus memberikan kesejahteraan baik itu orang miskin, baik itu orang kaya gitu. Jadi kita itu harus memberikan rezeki lah kepada kaum-kaum yang sekiranya di bawah kita. Yang terakhir ada prinsip ketaatan rakyat. Bagaimanapun hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kita tuh di sini mempunyai imam atau mempunyai pemimpin. Jadi kita tuh harus taat kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita atas kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai perbedaan pendapat, ya kita kembalikan lagi ke Allah, kembalikan lagi ke Rasulnya, seperti itu. Jadi menurut kita buka lagi Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dijelaskan di dalam PPT ini. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Ya, saya Abdillah Mutakin, NIM 088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai model negara dalam sejarah Islam. Ya. Nah, secara garis besar, perjalanan negara dalam tubuh umat Islam dapat kita pahami dan kita ketahui dibagi menjadi 4 model pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin.
Dan yang ketiga, pemerintahan daulah-daulah Islamiyah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemerintahan dalam bentuk negara. Pada masa Rasulullah, sejak Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau membentuk negara Islam atau daulah Islamiyah yang disebut dengan negara Madinah. Dalam memimpin negara, beliau termasuk orang yang sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan musyawarah atau syura untuk mendapatkan kesepakatan baik sesama umat Islam maupun dengan orang-orang kafir, bahkan dengan orang-orang Yahudi yang terdapat di wilayah negara Madinah. Rasulullah menggunakan sistem secara terpusat atau top-down dengan seorang kepala negara, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pedoman institusi yang dipakai yaitu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Rasulullah ini merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama, yaitu pemimpin agama, bidang politik sebagai pemimpin perang, dan bidang tata negara sebagai pemimpin negara. Yang selanjutnya pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa sahabat ini terbagi menjadi 4 khalifah atau kepemimpinan. Antara lain, yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah atau 632 sampai dengan 633 Masehi. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yakni pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, yakni pada tahun 23 sampai dengan 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Nah, selanjutnya masuk ke dinasti Umayyah. Dalam hal pemerintahan, dinasti Umayyah melakukan langkah kemajuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Yang kedua adalah dalam beberapa hal penting yang dicapai Daulah Umayyah, antara lain adalah 1. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mendirikan Masjid Agung di Damaskus. Yang ketiga, membuat mata uang bertuliskan kalimat syahadat. Yang ketiga, Yang keempat, mendirikan rumah sakit di berbagai wilayah. Yang kelima, menyempurnakan peraturan pemerintahan. Dan yang keenam adalah melakukan pembukuan hadis Nabi. Yang selanjutnya, masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, yaitu selama 5 abad atau sekitar 500 tahun, berkisar antara tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi atau 132 sampai dengan 656 Hijriah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini terhitung ada 37 pemimpin yang pernah menduduki tahta sebagai khalifah atau raja.
Dinasti Abbasiyah ini dapat dikatakan sebagai kerajaan Islam yang unik dalam historisnya. Di samping periodisasinya yang panjang, juga menghasilkan berbagai kebudayaan yang mencuat dalam rekor dunia, terutama pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid. Banyak bermunculan para ilmuwan muslim yang menghasilkan produk ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan. Ya, sekian yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu kontribusi dalam Islam. Ada 3 poin dalam kontribusi Islam terhadap NKRI ini. Yang pertama yaitu adalah peran penting umat Islam menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Yang kedua yaitu peran umat Islam dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ajaran Islam untuk melawan penjajah. Untuk yang pertama yaitu peran penting umat Islam menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Republik Indonesia, menegaskan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI merupakan 2 karya yang tidak lepas dari peran serta umat Islam. Menurutnya, umat Islam mempunyai andil menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Maka dari itu, legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu menepis tuduhan umat Islam membahayakan Pancasila dan NKRI. Lalu dalam hal penyelamatan Pancasila, peran dari tokoh umat Islam yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Bagus Kusumo, dan juga Mr. Teguh Muhammad Hasan ketika penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan Maha Esa itu adalah kalimat tauhid dan juga akidah para umat Islam. Untuk poin yang kedua yaitu peran umat Islam dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah memasuki usia ke-75 tahun merdeka sejak The Founding Father Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tahun 1945 sebagai tanda berakhirnya penjajahan di tanah air. Perjuangan umat Islam melawan penjajahan kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan. Kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat semesta yang dipimpin oleh sebagian besar oleh para ulama. Dalam perjuangan di kawasan Nusantara khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka peranan ajaran Islam dan sekaligus umat Islamnya punya arti yang sangat penting dan tidak dapat dihapus dalam panggung sejarah Indonesia. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu ajaran Islam untuk melawan penjajah. Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar serta dorongan semangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya ruhul Islam yang di dalamnya memuat antara lain yang pertama yaitu jihad fisabilillah, telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Nah, untuk yang kedua yaitu izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-39 telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu dijajah atau ditindas, maka Allah akan membela mereka. Nah, poin yang ketiga yaitu simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat yaitu takbir Allahu Akbar selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia. Hizbul Waton minal iman serta cinta tanah air sebagian dari iman menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam melawan penjajah. Nah, adapun peran umat Islam Indonesia punya peranan yang menentukan dalam dinamika perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Perjuangan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan kolonial. Yang kedua yaitu perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Yang ketiga, pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang terakhir itu peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke, masuk ke materi yang terakhir itu ada negara Islam versus demokrasi.
Nah, jadi negara Islam atau daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah Islam inilah salah satunya thoriqoh atau metode praktis yang dijadikan Islam untuk menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Nah, Abdul Qadim Zalum mengatakan tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologis serta sistem kehidupan akan menjadi pudar. Yang ada hanya Islam secara upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu negara atau daulah Islam ini harus tetap ada dan keberadaannya juga tidak harus temporal saja. Nah, konsep demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok pemikiran. Nah, yang pertama itu Islam dan demokrasi adalah 2 sistem politik yang berbeda. Nah, Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri, hubungan keduanya saling menguntungkan secara eksklusif atau mutually eksklusif. Islam dipandang sebagai sistem politik terhadap demokrasi. Nah, yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktekkan ke negara-negara barat. Nah, yang ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip syura atau musyawarah, tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijtima atau konsensus. Nah, demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktek politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif ini, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi pluralisme, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini William Ebenstein mengemukakan beberapa kriteria dan dasar psikologi demokrasi. Yang pertama, empirin rasional. Jadi konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa akal sehat, akal budi atau reason atau nalar manusia sangat penting dijadikan dasar demokrasi. Yang kedua yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan demokratis, pemikiran politik barat, kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan, tidaknya suatu sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga, teori instrumental tentang negara. Negara pada dasarnya merupakan instrumental. Negara seperti yang dirumuskan Plato dan Aristoteles hingga Marx tidak lebih dari sekedar alat politik untuk mencapai tujuan bersama manusia. Nah, yang keempat, prinsip voluntarism atau prinsip sukarelaan. Dalam sebuah negara demokratis, aksi-aksi atau keinginan sosial politik haruslah didasarkan pada prinsip ini. Pada dasarnya, negara demokrasi tidak mengenal mobilisasi paksa. Nah, yang kelima, konsep hukum di balik hukum.
Jadi hubungan antara negara dan masyarakat diatur oleh hukum dan kedudukannya lebih tinggi dari hukum negara. Nah, yang keenam, pementingan cara atau prosedur dalam kehidupan demokratis didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, persamaan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya, demokrasi dalam perspektif Islam, studi perbandingan antara konsep syura dan demokrasi barat dalam kaitannya dengan demokrasi Pancasila sebagai pengorganisasian masyarakat yang paling mencerminkan kehendakan bersama karena tekanan partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Nah, konsep demokrasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, pandangan, dan cara hidup barat. Misalnya individualisme, kapitalisme, dan liberalisme. Karena itu, ketika konsep demokrasi seperti itu diadopsikan oleh negara-negara non-barat yang secara kultural dan ideologis berbeda dengan barat, untuk diterapkan sebagai sistem dan tataan politik, maka ia seringkali menimbulkan permasalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.